Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Firgawan Istanto dengan NIM 05195264. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini di video ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu dengan studi kasus membuat database rumah sakit di sini seperti yang gini kalian lihat dengan menggunakan MySQL atau XMPP. Nah, di sini kita pertama analisa IRD dulu, yang dimana di sini ada 3 entitas sebenarnya, dengan entitas dokter, pasien, dan administrator. Dokter mempunyai atribut ID dokter dengan nanti menjadi primary key-nya, ada nama dokter, spesialis nama dokter, nomor handphone, waktu kerja, dan tanggal lahir. Entitas pasien mempunyai atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Administrator mempunyai ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Yang hijau ini kita hirauin dulu nanti. Nah, di sini udah saya buatin untuk kita mengidentifikasi relasinya. Dokter itu memeriksa pasien, dan dokter itu simpan data untuk administrator. Pasien itu diperiksa dokter, dan pasien itu mendaftar di admin. Administrator itu menyerahkan data ke dokter dan melayani pasien. Sebelum itu kita menentukan dulu derajat kardinalitasnya. Nah, di sini kita langsung aja ke sini. Dokter itu bisa menangani banyak dokter, itu bisa memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak admin. Banyak administrator menyerahkan data kepada banyak dokter. Banyak dokter memeriksa banyak pasien. Jadi di sini kita bisa kesimpulkan bahwa 3 entitas itu money to money atau banyak ke banyak. Nah, muncullah 3 entitas baru nih dikarenakan hal ini terjadi. Nah, dikarenakan 3 entitas saat ini memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi entitas baru, dan atribut dari entitas baru berasal dari primary key dari setiap entitas yang terhubung. Nah, contoh ini. Nah, muncul entitas daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Atribut dari daftar mempunyai ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Entitas dokter admin mempunyai atribut ID data, ID admin, dan ID dokter. Entitas pasien dokter mempunyai ID, ID pasien, ID dokter, dan resep. Nah, ini kita mungkin langsung aja ke PHP My Admin-nya. Sini saya langsung skip untuk install karena memang sudah ada. Jadi kita langsung aja buat di sini. Kita buat create database di sini. Kita bisa namain rumah. Rumah saya pakai tanda ini ya. Kita create, langsung aja muncul di sini. Nah, di sini sebenarnya ada 2 cara untuk buat tabelnya ya. Bisa kita langsung dari PHP MyAdmin, bisa juga kita dari CMD. Nah, dari ini kita bisa juga dari SQL sini. Nanti kita coba 2 cara, yaitu dengan langsung buat di sini di struktur ini sama di SQL. Pertama kita mau buat dokter dulu. Oke, dokter itu seperti di laporan praktikum yang kita buat. Oke, kan ini. Nah, ini dia mempunyai atribut itu ada sekitar ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini ada 7. Kita bisa buat sini 7. 1 2 3 4 5 6 7. Bisa kita create. Nah, muncul seperti ini. Kita langsung namain di sini
ID dokter, nama dokter, spesialis, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, dan tanggal lahir. Nah, ini kita pakai cara pertama dulu. ID dokter di sini dia tipe yang integer, yang lainnya kita ubah jadi varchar. Waktu kerja ini varchar juga sepertinya. Waktu kerja ini varchar. Kalau tanggal lahir ini dia pakai date harusnya. Oke. Yang untuk linknya ID kita buat 3A, varchar kita buat 30, nama dokter 30, spesialis 15, alamat kita buat 100 aja deh, nomor HP kita buat 15, waktu kerja kita buat 100, tanggal lahir kita kosongin. Untuk default collection attribute dan yang lain-lain kita kosongin. Kita klik ini untuk jadi primary key-nya dia. Oke, sudah semua. Oke, sudah semua, kita ke sini, kita save. Oke, langsung muncul ini. Ini cara pertama untuk buat table di PHP admin. Bisa juga seperti ini. Kita langsung lanjut di SQL sini. Kita buat tadi sudah dokter, berarti kita kurang 2 lagi. Kita buat administrator. Kita create table administrator. Oke, di sini kita ada ID admin. Kita jadiin primary key auto increment. Setiap satu, sebutnya satu apa ini ya, satu kolom itu jangan lupa kita pakai tanda koma di belakang ya. Kita lanjut tadi di laporan kita, nama admin sama waktu jaga. Nama admin, nama admin ini juga varchar. Nama admin kita buat jadi 20 aja. 20. Dan waktu jaga kita buat varchar juga. Kita buat jadi 100. Kalau sudah di terakhir itu nggak perlu lagi kita pakai koma, kita langsung segini primary key auto increment. Ini langsung aja kita go. Oh, ada yang salah ternyata di sini. Di add position 42. Oh iya, kurang ternyata. Di sini ID adminnya tuh kita kasih integer dulu. Kita 3 taruh nih. Kita go. Oke, langsung muncul di sini. Admin. Kita cek dulu structure. Nah, ini udah benar. Nah,
mungkin kita bakal pakai cara yang kedua ini karena untuk kita sekalian memahami. Di video kali ini mungkin saya bakal percepat untuk bagian pembuatan SQL query-nya. Semua tabel jadi, kita ke tahap selanjutnya yaitu membuat region key, yaitu di sini. Setelah kita buat di sini, kita tandai. Kita langsung aja buat. Kita ke daftar, ke struktur, kita pilih di sini ada ID admin dan ID pasien. Kita klik, kita jadiin indeks. Pasien juga sama di sini. Jadi indeks. Kita lanjut ke dokter admin. Ke struktur. Sama di sini, ID admin sama ID dokternya. Kita lanjut ke pasien dokter. Di pasien dokter ini hanya ID pasien dan ID dokter. Kita di sini ada yang kurang, kita tambahin waktu periksa untuk variasi. ID pasien, region key kita indeksin. ID dokter kita indeksin, resep dan waktu periksa enggak. Nah, setelah tahap ini sudah, kita kembali ke database rumah sakit, kita ke bagian sign up. Nah, di sini kita akan menghubungkan atau membuat relasi. Sebelumnya kita rapikan dulu untuk mempermudah. Ini terserah kalian sebenarnya mau gimana enaknya, atau mau pasien terlebih dahulu baru ke admin. Atau daftar. Nah, di sini kita sebelah sini kita buat create relationship. Kita sesuaikan di sini. Pertama di sini. Oke, kita langsung buat di sini create relationship. Di sini kita lihat tadi pasien itu kita hubungkan dengan daftar tadi pasien sini. Kita create relationship ID pasien dan ID pasien. Kita di sini pilih Cascade untuk on, delete dan on update. Oke, proses. Ini langsung ngacak kayak gini, apa-apa. Kita bisa rapihin. Nah, seperti ini. Kita mau dokter di tengah juga bisa. Seperti bakal berantakan lagi seperti. Kita lanjut buat untuk ID dokter itu ke sini. Oke. Sama berantakan lagi.
Kita lanjut ke ID ID admin. Kita lanjut ke ID dokter, ID admin. Dokter ini juga kayaknya. Jadi kita fokus dulu ketika entitas yang awal itu dokter, pasien, dan admin. Dokter itu di sini, dokter di sini sudah, di sini udah nggak ada, di sini yang nggak ada, di sini ada. Oh, ada. Sensor ID dokter dengan ini. Scan D, oke. Hmm. ID pasiennya belum. Pasien baru di sini. Pasien ini dengan pasien yang ini. Oke. Pasien, admin, dokter. Dokter itu masuk ke sini, ID dokter dan ID dokter sini. Di daftar dia nggak ada. Oke, keluar. Admin itu masuk ke ID admin sini. Sini habis. Pasien itu masuk ke pasien ini sama ke di pasien. Oke, sudah. Oke, setelah kita buat relationship-nya, kita langsung mulai tes. Kita bisa tes dengan CMD. Sini kita ke CMD. Oh, ini ternyata masih pakai database stok barang. Kita ubah dulu. Use, kita ikuti nama ini. Rumah sakit. Jangan lupa titik koma. Oke, sudah berubah. Kita ingin lihat tablesnya dulu. So, tables. Oke, di sini udah masuk ya. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan dokter. Masukkan ke admin.
cuma 1, 2, 3, 4, cuma 4. Ini apa? Query oke. Lalu kita solve, tulis siap. Coba kita tambahin lagi dulu deh. Masuk kita ke bagian select bintang from table. Dengan exit from table. No, display select bintang from pasien. Oke. Kita sudah bisa memunculkan data pasien tadi kita masukkan, yaitu ada 5. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa mengulik, kan ada banyak tuh ya, itu select dan from itu, jadi bisa kalian kulik sendiri. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.